Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan bagaimana pengaruh beberapa konsentrasi BAP terhadap organogenesis bunga bangkai atau Amorphophallus sp. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan M. Habibullah Luzah, Riri Alkhaira, Sinta Mulyana, dan Anggia Septiani. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana bunga bangkai itu. Bunga bangkai atau Amorphophallus titanus adalah salah satu jenis tanaman yang unik karena ukurannya yang besar, yang berdiameter 1,5 meter, tinggi 3,2 meter, dan bau bunga seperti bangkai. Reproduksi seksual tanaman ini memerlukan penyerbukan silang 344 karena perbedaan waktu kematang alat produksi jantan dan betina. Pembiakan vegetatif melalui pembelahan umbi dapat dilakukan, tetapi risiko kematian tinggi. Potongan daun dapat menghasilkan tanaman dengan frekuensi rendah dan pertumbuhan yang lambat. Penyebab dari terancamnya spesies ini dari habitat aslinya adalah karena konservasi lahan, degradasi lahan, pembalakan liar, dan perusakan tanaman oleh masyarakat setempat, karena tanaman ini sering dianggap sebagai gulma. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pengembangbiakan secara non-konvensional atau secara kultur jaringan. Dan metode penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 0,5, 1,0, 1,5, dan 2,0 mg per liter BAP terhadap organogenesis bunga bangkai atau Amorphophallus titanus. Selanjutnya, bahan dan metode. Percobaan ini dilakukan pada bulan Februari hingga April 2020 di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah bahan tanam sebagai sumber eksplan adalah petiole bunga bangkai. Kemudian media dasar yang digunakan adalah media MS atau Murasek Enskog. ZPT yang digunakan adalah BAP, kemudian bakto agar dengan konsentrasi 8 gram per liter media, sukrosa 30 gram per liter media, HCl dengan konsentrasi 0,1 N, dan NaOH konsentrasi 0,1 N, alkohol 70% dan 96%, serta aquade steril. Kemudian alat yang digunakan pada percobaan ini. Yang pertama itu ada laminar airflow, hot plate magnetic stirrer, timbangan analitik, labu ukur, oven, Erlenmeyer, gelas piala, batang pengaduk, botol ukur dengan ukuran botol ukur ASI dengan ukuran 100 ml, cawan peri, spatula, saringan, pinset, autoclave, bunsen, kertas PH, tisu, plastik wrap, gunting, plastik bening, karet gelang, aluminium foil, kertas HVS, kertas label, alat tulis, dan kamera. Kemudian rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Perlakuan yang digunakan adalah konsentrasi BAP yang terdiri dari 4 taraf perlakuan. Yang pertama, 0,5 ppm BAP ditambah 0,5 ppm NaA. Yang kedua, 1,0 ppm BAP ditambah 0,5 ppm NaA. Yang ketiga, 1,5 ppm BAP ditambah 0,5 ppm NaA. Dan yang terakhir, 2,0 ppm BAP ditambah 0,5 ppm NaA. Pada setiap perlakuan, diberi 5 kali ulangan, dan didapat 20 satuan percobaan. Dalam satu satuan percobaan, memiliki 1 botol kultur yang ditanam 1 eksplan. Kemudian prosedur penelitian. Yang pertama, sterilisasi alat. Tahap awal yang dilakukan pada sterilisasi alat adalah menyiapkan botol kultur yang diperlukan.
Kemudian, botol dicuci dengan air mengalir dan menggunakan sabun untuk menghilangkan kontaminasinya. Kemudian direndam dengan menggunakan larutan Na hipoklorit 1,25% selama 24 jam. Setelah itu dibilas dengan air bersih dan dikeringkan selama 24 jam. Botol kultur yang sudah dicuci dan dikeringkan kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada tekanan 15 PSI dengan suhu 121 derajat Celcius dan dipertahankan selama 30 menit setelah mencapai tekanan 15 PSI. Selain botol kultur, alat-alat lain yang akan digunakan juga disterilisasi. Alat-alat tersebut dibungkus menggunakan kertas HVS dan plastik bening, kemudian disterilisasi menggunakan autoclave. Setiap penggunaan autoclave dianjurkan untuk melakukan penggantian air. Setelah sterilisasi alat menggunakan autoclave, kemudian alat tersebut disimpan di dalam oven dengan suhu 60 derajat Celcius sampai waktu penggunaan alat. Selanjutnya, pembuatan media. Media yang akan dibuat adalah media MS dengan volume 1 liter. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan semua alat yang akan digunakan, seperti Erlenmeyer, gelas ukur, labu semprot, spatula, botol untuk pembuangan, batang pengaduk, tisu, karet gelang, plastik, dan kertas pH, serta timbangan dan hot plate magnetic stirrer. Dan bahan yang akan digunakan pada pembuatan media ini adalah stok makro MS, stok mikro MS, vitamin MS, MgSO4 7H2O, stok besi MS, myoinositol, sukrosa, bakto agar, dan aquade steril secukupnya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pembuatan media. Langkah awal yang dilakukan adalah yang pertama itu membuat daftar kelengkapan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kemudian, Erlenmeyer ukuran 1 liter dimasukkan stirrer dan ditambahkan aquade steril sebanyak 200 ml dan diletakkan di atas hot plate dengan cara meletakkan dari pinggir hot plate secara perlahan. Semua alat yang akan digunakan untuk memipet larutan stok dibilas terlebih dahulu dengan menggunakan aquade steril. Sisa air bilasan diletakkan dalam botol pembuangan. Setelah itu, pipet stok bahan kimia yang dibutuhkan satu persatu sesuai dengan daftar yang telah dibuat dan jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian media dasar ditambahkan ZPT sesuai dengan perlakuan. Selanjutnya, dicukupkan volume mencapai 1 liter dengan menambahkan aquade steril. Lalu, ukur derajat keasaman dengan menggunakan kertas pH. pH berkisar 5,8 sampai 6. Pengaturan pH dilakukan dengan penambahan KOH 0,1 N jika asam dan penambahan HCl 0,1 N jika basa. Terakhir, media ditambahkan bahan pemadat yaitu bakto agar 8 gram per liter dan diaduk menggunakan hot plate magnetic stirrer. Pengadukan ini dilakukan sampai media mendidih. Setelah pembuatan media selesai, media tersebut dimasukkan ke dalam botol kultur dengan volume 10 ml per botol. Kemudian, botol kultur ditutup dengan menggunakan plastik bening yang diikat dengan karet gelang. Lalu media disterilisasi menggunakan autoclave dengan mempertahankan tekanan 15 PSI pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu dipindahkan ke dalam ruangan inkubasi. Selanjutnya, persiapan explant. Sumber explant yang digunakan adalah petiole dari bunga bangkai yang diperoleh dari koleksi Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
Kemudian penanaman explant. Penanaman explant dilakukan di dalam laminar airflow kabinet atau LAFC. Sebelumnya, laminar disinari dengan menggunakan sinar UV. Sebelum melakukan penanaman, lampu UV dimatikan terlebih dahulu dan dihidupkan blower serta lampu pada laminar. Kemudian laminar disemprot dengan alkohol 70% pada bagian dalam dan dibersihkan menggunakan tisu steril. Setelah itu, alat yang akan digunakan dalam penanaman juga disemprot menggunakan alkohol 70%. Kemudian, explant yang steril dipotong menggunakan scalpel dengan ukuran 0,5 cm dikali 0,5 cm. Kemudian botol media yang sudah berisi explant ditutup menggunakan lakban atau plastik bening. Plastik bening yang telah disterilisasi dan dilapisi dengan menggunakan plastik wrap. Setelah penanaman selesai, botol-botol kultur disusun di dalam ruangan inkubasi, di dalam rak kultur sesuai dengan denah penempatan berdasarkan RAL, dan sesuai dengan perlakuan kondisi penyimpanan. Setelah penanaman explant selesai, bersihkan laminar seperti sebelum penanaman menggunakan alkohol 70%. Setelah itu Setelah bersih, lampu UV dihidupkan kembali. Selanjutnya, pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan setiap hari. Hal ini untuk menjaga kebersihan pada ruang kultur. Pemeliharaan ini dilakukan dengan cara menyemprot alkohol 70% di sekitar rak-rak kultur tempat meletakkan botol kultur. Sedangkan pada botol yang berisi explant diamati setiap hari. Jika terdapat explant yang terkontaminasi dari jamur maupun bakteri, segera dipisahkan dengan cara mengambil dan mengeluarkan dari rak kultur. Hal ini agar mengurangi tingkat kontaminasi pada botol lain. Explant yang terkontaminasi dicatat dan didokumentasikan. Selanjutnya, pengamatan. Ada 5 variabel pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama, waktu terbentuknya tunas. Pengamatan waktu terbentuknya tunas dilakukan setiap hari sampai munculnya tunas pada explant. Yang kedua, waktu terbentuknya kalus. Pengamatan ini juga dilakukan setiap hari sampai munculnya kalus dari explant. Yang ketiga, presentase explant berkalus. Pengamatan ini hanya dilakukan pada akhir pengamatan, yaitu pada minggu ke-8 setelah penanaman. Rumus perhitungan untuk presentasi explant adalah jumlah explant yang berkalus dibagi jumlah explant yang ditanam dikali 100%. Yang keempat, presentasi explant bertunas. Pengamatan ini juga dilakukan pada minggu terakhir pengamatan, yaitu minggu ke-8 setelah penanaman. Dan variabel yang terakhir adalah jumlah tunas. Pengamatan ini juga dilakukan pada minggu terakhir atau minggu ke-8 setelah penanaman. Pengamatan ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah tunas yang terbentuk dari masing-masing explant. Hasil dan pembahasan. Terbentuknya kalus. Rata-rata jumlah kalus pada explant tanaman bunga bangkai untuk masing-masing konsentrasi BAP 0,5 ppm dengan rata-rata terbentuknya kalus 0,4. Untuk konsentrasi 1,0 ppm, rata-rata terbentuknya kalus itu nilainya 1. Untuk konsentrasi BAP 1,5 ppm, rata-rata 0,2. Dan konsentrasi BAP 2,0 ppm dengan rata-rata terbentuknya kalus 0,2. Hasil rata-rata jumlah kalus pada bunga bangkai menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi benzil amino purin atau BAP berpengaruh pada setiap konsentrasinya, yaitu 0,5 ppm, 1,0 ppm, 1,5, dan 2,0 ppm, dengan masing-masing nilai rata-rata 0,4, 1, 0,2, dan 0,2.
Pada tabel dapat dilihat bagaimana pengaruh BAP terhadap induksi kalus. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Dengan perlakuan 0,5 ppm, perlakuan 1,0 ppm, perlakuan 1,5 ppm, dan perlakuan 2,0 ppm. Pada pengamatan terbentuknya kalus, konsentrasi BAP yang terbaik terdapat pada konsentrasi 1,0 ppm dengan nilai rata-ratanya 1. Hal ini menandakan bahwa konsentrasi BAP 1,0 ppm berpengaruh nyata pada eksplan bunga bangkai dengan keberhasilan paling tinggi untuk menghasilkan kalus. Sementara itu, konsentrasi BAP yang menghasilkan nilai rata-rata terendah terjadi pada konsentrasi 1,5 ppm dan 2,0 ppm dengan nilai rata-ratanya 0,2. Bagian tanaman yang digunakan sebagai eksplan adalah jaringan muda yang sedang tumbuh aktif. Sel-selnya masih aktif membelah diri, serta jaringan tanaman muda mempunyai daya regenerasi lebih tinggi. Kondisi fisiologis eksplan memiliki peranan penting bagi keberhasilan teknik kultur jaringan ini. Untuk persentase eksplan berkalus, pada tabel dapat dilihat, untuk konsentrasi BAP 0,5 ppm, persentase eksplan berkalusnya 40%. Dan yang tertinggi itu 1,0 ppm dengan persentase eksplan berkalusnya 100%. Sedangkan untuk 1,5 ppm dan 2,0 ppm, itu persentase eksplan berkalusnya bernilai 20%. Perbedaan yang terjadi pada pengamatan ini dikarenakan kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur yang terdapat di udara, dan pertumbuhannya yang sangat cepat. Menurut penelitian Yuwono dalam Mulyati et al., bahwa salah satu persyarat utama teknik kultur in vitro adalah keberhasilan dan sterilisasi alat serta tempat yang digunakan. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh bakteri atau jamur yang pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan kultur jaringan tanaman. Kontaminasi oleh jamur terlihat jelas pada media, yaitu media dan eksplan diselimuti oleh spora berbentuk kapas, berwarna putih ataupun hijau kehitaman. Sedangkan kontaminasi oleh bakteri pada eksplan terlihat lendir berwarna kuning. Pada penelitian Setioko menyatakan bahwa kontaminasi yang disebabkan oleh jamur terlihat jelas pada media, di mana media dan eksplan diselimuti oleh miselium berwarna putih, dan kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri pada eksplan akan terlihat lendir berwarna kuning dan sebagian lagi melekat pada media membentuk gumpalan basah. Hal ini disebabkan bahwa selama inkubasi berlangsung, jamur dan bakteri terbawa bersamaan dengan si peneliti, serta cara kerja yang kurang aseptik. Gunawan menyatakan bahwa kontaminasi dapat berasal dari eksplan, organisme kecil yang masuk ke dalam media, botol kultur atau alat-alat yang kurang steril, lingkungan kerja dan ruang yang kurang bersih, serta kecerobohan dalam pelaksanaan penanaman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini yaitu konsentrasi BAP 1 ppm memberikan pengaruh terbaik untuk rata-rata terbentuknya kalus dan persentase eksplan berkalus.